Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai genetik dan pewarisan sifat. Pada materi genetik, kita akan membahas apa itu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kemudian pada materi pewarisan sifat, kita akan belajar mengenai hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel, dan penyimpangan semu hukum Mendel. Kromosom adalah struktur seperti benang yang terbentuk dari DNA dan protein. Disinilah semua informasi genetikmu disimpan, seperti tentang warna mata, bentuk wajah, hingga golongan darah. Dalam tubuh manusia, setiap sel biasanya punya 46 kromosom, setengah dari ibu, setengah dari ayah. Jenis kromosom dapat dibedakan berdasarkan letak sentromernya, yaitu bagian sempit di tengah kromosom yang menjadi titik perlekatan lengan-lengannya. Ada 4 jenis utama. Pertama, kromosom metasentrik, yaitu kromosom dengan sentromer di tengah, sehingga kedua lengannya sama panjang. Kedua, kromosom submetasentrik, dengan sentromer agak ke satu sisi, membuat satu lengan lebih panjang daripada yang lain. Ketiga, kromosom akrosentrik, memiliki sentromer yang sangat dekat ke ujung, sehingga satu lengan sangat pendek dan yang lain sangat panjang. Dan yang keempat, kromosom telosentrik, yaitu kromosom dengan sentromer di ujung, sehingga hanya tampak satu lengan. Jenis ini tidak ditemukan pada manusia, tapi ada pada beberapa hewan. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang terdapat dalam DNA. Gen membawa informasi genetik yang menentukan ciri-ciri fisik dan fungsi tubuh makhluk hidup. Gen terletak di dalam kromosom yang berada di inti sel. Setiap kromosom tersusun atas benang DNA panjang yang berisi ribuan gen. Manusia memiliki sekitar 20.000 hingga 25.000 gen yang tersebar di 23 pasang kromosom. Kombinasi gen inilah yang membuat setiap individu unik. Secara struktur, gen adalah bagian dari molekul DNA yang terdiri atas urutan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Urutan basa inilah yang membentuk kode genetik untuk membuat protein. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai cetak biru atau instruksi pembentukan, pertumbuhan, dan fungsi tubuh. DNA berbentuk seperti tangga spiral atau heliks ganda. Tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Pasangan basa selalu berpasangan, A dengan T, G dengan C. DNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus dan juga di mitokondria. Dalam inti sel, DNA membentuk struktur yang disebut kromosom. RNA adalah molekul asam nukleat yang berfungsi membawa dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA agar bisa digunakan sel untuk membentuk protein. RNA terdiri atas satu untai tunggal, tidak seperti DNA yang heliks ganda. RNA tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri atas adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Perbedaan utamanya dengan DNA adalah RNA menggunakan urasil menggantikan timin. Hukum Mendel adalah prinsip warisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan persilangan tanaman kacang ercis. Hukum ini menjelaskan bagaimana sifat diturunkan dari induk ke keturunan secara teratur melalui gen. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang gen untuk setiap sifat, dan saat pembentukan gamet, pasangan gen tersebut akan memisah secara acak.
Contohnya adalah persilangan antara tanaman berbunga ungu A besar dengan putih A kecil menghasilkan keturunan F1 yang semuanya ungu A besar A kecil. Tetapi saat F1 disilangkan, muncul kembali rasio 3:1 pada F2, yaitu 3 ungu dan 1 putih. Hukum 2 Mandel menyatakan bahwa gen-gen untuk sifat yang berbeda akan diwariskan secara bebas dan tidak saling memengaruhi, selama gen-gen tersebut berada pada kromosom yang berbeda. Contohnya adalah persilangan tanaman dengan biji bulat kuning Y besar R besar dan biji keriput hijau Y kecil R kecil, menghasilkan keturunan dengan kombinasi sifat baru pada F2 dengan rasio fenotip 9:3:1, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning dan keriput hijau. Penyimpangan semu hukum Mendel adalah kondisi ketika hasil persilangan tidak sesuai rasio fenotip Mendel, tetapi masih mengikuti aturan pemisahan alel. Contohnya adalah kodominansi, intermediat, kriptomeri, epistasis, dan gen komplementer. Salah satu contohnya adalah penyimpangan semu hukum Mandel tipe intermediat yang terjadi saat tidak ada alel yang dominan, sehingga individu heterozigot menampilkan sifat campuran. Contohnya, persilangan bunga merah R besar dan putih R kecil menghasilkan bunga merah muda R kecil. Saat R besar R kecil disilangkan sesama, diperoleh rasio fenotip 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Fenotip ini berbeda dari hukum Mandel, tapi gen tetap diwariskan sesuai aturan.